السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang tafsir huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Apa yang dimaksud dengan awal sudah dijelaskan oleh beliau. Bahkan langsung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sebelum dia, tidak ada sesuatu sebelum Allah, termasuk waktu. Siapa yang menciptakan waktu? Allah. Berarti pertanyaan kapan mulai adanya Allah, ini pertanyaan batil. Pertanyaan batil. Nah, di antara pertanyaan itu ada yang batil. Ada pertanyaan yang dijawab oleh Nabi, ada pertanyaan yang dibiarkan oleh Nabi. Pertanyaan batil dibiarkan oleh Nabi, bahkan disalahkan. Ya. Pertanyaan ada yang baik, ada yang tidak baik. Bagaimana ada pertanyaan kapan mulai adanya Allah, sementara kapan adalah waktu? Sementara yang menciptakan waktu itu sendiri adalah Allah. Ya. Kemudian akhir itu apa juga sudah dibahas, langsung dijelaskan oleh Nabi, alladzi laisa ba'dahu syai', tidak ada apapun setelah dia. Artinya Allah lah yang kekal, sementara yang lain kekekalannya tidak sama dengan kekekalan Allah. Oh, manusia di surga, manusia di neraka kekal selama-lamanya, betul. Tetapi kekekalan ini tidak sama dengan kekekalan Allah. Ada pengumuman mobil Livina B2551SU. B2551SU mohon dipindahkan. Kita lanjutkan al-zahir. Apa yang dimaksud dengan al-zahir? Alladzi laisa fawqahu syai', tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah. Segala sesuatu, dari mulai yang terbesar arasy, kemudian yang terbesar nomor 2 kursi, kemudian langit, kemudian bumi, gunung, langit, Jibril, Mikail, semua berada di bawah Allah. Tidak ada yang berada di atas Allah. Jangankan di atas Allah, yang sejajar dengan Allah tidak ada. Tidak ada. Bahkan Jibril, Sayyidul Malaikah, tidak mencapai satu tempat yang di situ ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Ya. Hanya Nabi SAW yang sampai tempat tersebut. Selain Nabi, tidak ada yang pernah sampai ke tempat tersebut. Zahir dari kata zuhur, zuhrun. Apa? Iya, tinggi. Maka dikatakan
Zuhrud dabbah, punggung binatang itu yang tertinggi. Ya, dabbah kan binatang yang, ya saya kira hampir semua binatang seperti itu, yang tertinggi punggungnya, ya kan? Kalau kita kan kepalanya. Maka dikatakan zuhrud dabbah li'annahu 'alin 'alaiha, yang tertinggi. Kemudian semakna dengan apa yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang hak, liyudhhirahu, untuk menzohirkan. Apa yang dimaksud? Memenangkan. Allah akan memenangkan agama ini, Islam, ala dini kulli, dari seluruh agama yang ada. Dan ini janji Allah, dan janji Allah ini akan terwujud walaupun hari ini belum terwujud. Wajib bagi kita yakin dengan kebenaran ayat ini. Kan belum terwujud ayat ini, ya kan? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, Allah akan memenangkan Islam di atas seluruh agama. Hari ini kan bukan Islam yang menang secara dunia, ya kan? Nanti akan tiba masanya di mana Islam memenangkan dunia ini, memegang dunia ini sebagaimana yang telah dipegang oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Itu pun kan masih kurang. Itu pun masih kurang kan? Di zaman Nabi kan Jazirah Arab. Dan Nabi berpesan untuk mengusir, membersihkan orang-orang kafir dari Jaziratul Arab. Artinya jangan sampai ada negeri kafir, negeri Kristen di Jaziratul Arab. Ya. Ini salah satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dijalankan oleh Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Nanti pada satu ketika akan datang masa di mana Islam betul-betul menang. Bahkan Yahudi yang hari ini memegang dunia akan lari ketakutan dari kaum muslimin, dari senjatanya kaum muslimin, bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam fi tafsiriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kalimat zahir. Apa? Alladzi laisa fawqahu syai'. Tidak ada apapun di atas dia. Di atas Allah tidak ada. Fa huwa 'alin 'ala kulli syai'. Allah berada di tempat ketinggian di atas seluruh makhluk. Tidak ada perkecualian. Ini az-zahir. Saya kira jelas. Makna zahir ini jelas. Yang tidak jelas, yang banyak salah faham, itu makna batin. Maka hati-hati kita ikuti penjelasan beliau. Jangan sampai kita salah faham penjelasan al-batin. Al-awwal, al-akhir, saya kira kita jelas. Al-zahir jelas bagi ahlu sunnah, ya. Bagi firqah-firqah dolal seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka tidak faham. Karena mereka tidak mengakui bahwa Allah itu berada di tempat ketinggian. Karena bagi mereka Allah tidak punya jihah. Allah tidak boleh ada arah. Tidak bisa ditunjuk. Mereka lupa bahwa Nabi membenarkan seorang budak perempuan yang menunjuk Allah ke atas. Ditakrir oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Zainab menunjuk ke atas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang al-batin. Fassarahu an-nabiy alaihi salatu wassalam alladhi laysa dunahu syai'. Ini yang saya maksud. Apa duna? Di bawah, kan gitu, di bawahnya. Dunahu, di bawahnya. Tapi kalau diterjemahkan dengan di bawahnya, rusak apa yang sudah kita bahas barusan. Ya. Maka ini hati-hati menterjemah. Ini sabda Nabi. Nabi menafsirkan al-batin dengan ucapan beliau, alladzi laisa dunahu syai'. Tidak ada apapun di bawah dia. Tadi bilang katanya segala sesuatu di bawah Allah. Nah, maka duna dikatakan di bawah tidak tepat. Tidak tepat. Ya. Akan lebih tepat kalau batin. Gitu. Di situ diterjemahkan apa? Bawah juga ya. Gimana? Antum faham tidak? Al-Zahir tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah. Al-Batin artinya tidak ada sesuatu yang berada di bawah Allah. Lah gimana? Tadi katanya segala sesuatu di bawah Allah. Gitu ya. Maksud dunahu di sini Allah kalau di bawah misalnya ya, kita berada di lantai 10. Maka kita tidak tahu apa yang ada di lantai 9, apa yang ada di lantai 8, 7 sampai 1. Gitu. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Ya. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang tidak diliputi oleh Allah. Tempat manapun sampai yang terbawah, bumi yang terbawah, tempat itu diliputi oleh Allah. Ini maksudnya. Tapi sekali lagi kalau diterjemahkan dengan tidak ada sesuatu pun yang berada di bawah Allah, akan menimbulkan salah faham. Ya. Berarti sejajar, ya kan? Tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah, tidak ada sesuatu yang berada di bawah Allah, berarti sejajar semua dengan Allah. Ini pun rusak kalimatnya, artinya. Maka alladzi laisa dunahu syai', yang penting antum faham bahwa tidak ada sesuatu yang tidak diliput oleh Allah. Sebab kalau di bawahnya tidak diliput, sebagaimana kita tidak bisa meliput apa yang ada di bawah kita, apa yang ada di lantai 9, 8, 7 dan seterusnya, ketika kita berada di lantai 10. Nah, Allah tidak seperti itu. Ini yang dimaksud. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan hadza kinayatun an ihatatihi bi kulli syai'. Ini merupakan kinayah. Ini merupakan kiasan bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Saking taunya, maka tidak ada yang berada di bawah Allah. Ya, diliputi. Walakinnal ma'na annahu ma'a ulwihi wa huwa batin. Bahwa Allah walaupun berada di tempat ketinggian, tidak bisa dicapai oleh siapapun, Allah tetap batin. Tetap ada di batin kita semua. Masjid ini, bumi, langit, semua. Gitu. Tapi tidak dikatakan bahwa Allah menyatu. Tidak seperti yang diucapkan oleh akidah hulul, wihdatul wujud. Tetap bahwa Allah mengetahui, tetap di atas tapi Allah mengetahui. Fa'ulwuhu la yunafi kurbahu.
Allah tinggi, tapi bukan berarti tidak dekat. Ya, dekat. Kalimat dekat warid. Adapun kalimat jauh tidak. Nah, ini sebagaimana sering kita bahas. Jadi semuanya pakai ayat. Semuanya pakai dalil. Kalau tanpa ayat tentu kita akan mengatakan betapa jauhnya antara kita dengan Allah. Ya jelas. Berapa triliun kilometer kan antara bumi dengan arsy. Nah, kalimat ini tidak boleh kita ucapkan karena nggak ada kalimat Allah jauh. Yang ada Allah dekat. Allah dekat. Tapi bukan berarti ketika Allah dekat dengan kita semua, lalu Allah bersama kita, lalu Allah ada di mana-mana. Jadi intinya bahwa kita hanya boleh mengucapkan tentang Allah apa yang ada di ayat, persis seperti apa yang ada di ayat, persis seperti apa yang ada di hadis, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, apakah Allah dekat dengan kita? Ya. Apakah Allah bersama kita? Jelas bahwa ma'akum aina ma kuntum, ya kan? Berarti Allah ada di mana-mana? Tidak. Gitu. Kenapa? Ya karena Allah tidak pernah mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang ada Allah bersama kita, tetapi Allah tidak di mana-mana. Allah, kalau begitu Allah ada di mana? Di arsy. Jadi Allah di arsy? Ya. Pernahkah Allah meninggalkan arsy? Jawabnya tidak. Lah katanya turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Iya. Jadi terus begitu. Terus dengan dalil. Allah turun ke langit dunia seperti misalnya kita di sini sekarang ini sedang jam 2 atau setengah 3 ya, jam 3 malam. Nah, kita katakan Allah sedang turun. Allah sedang turun. Ya. Mumpung Allah sedang turun di atas kita di langit dunia, mari kita memohon kepada Allah. Mari kita berdoa meminta apa saja kepada Allah. Gitu. Jangan mengatakan bahwa ini sekarang kan jam 3 nih. Berarti Allah sedang meninggalkan arsy. Boleh enggak? Tidak boleh. Katakan seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Katakan seperti apa yang ada dalam hadis bahwa Allah sedang turun di langit dunia. Jangan mengatakan Allah sedang meninggalkan arsy-Nya. Karena itu tidak ada di ayat, tidak ada di hadis. Jadi sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah. Tinggal mengikuti apa kata ayat, apa kata hadis. Yang bikin sulit siapa? Firqah-firqah dhalal itu. Yang bikin sulit berbicara tentang Allah adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Itu yang bikin sulit. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mudah, semudah-mudahnya. Orang tidak tinggal mengikuti ayat dan hadis, gimana enggak mudah? Mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Termasuk ini. Allah zahir, ya. Apa makna zahir? Tadi sudah diterangkan oleh Nabi. Allah batin, apa makna batin tadi sudah diterangkan oleh Nabi. Ya. Jangan mengucapkan apa yang di luar ayat dan hadis. Fal batinu aqrabu min ma'nal qarib. Maka batin ini lebih dekat. Lebih dekat ya. Dengan makna qarib. Ya. Dekat, lebih tepat kalau batin ini maknanya qarib, dekat. Ya. Kan lafaz itu kan bagaimana makna, ya kan? Lafaz itu bagaimana makna. Jadi lafaznya batin, maknanya dekat. Ta'ammal hadhihi al-asma' al-arba'ah. Lihat bagaimana nama yang 4 ini. Jadi yang tadi nama. Gitu. Jadi kita boleh menamakan anak kita Abdul Awal, Abdul Akhir, Abdul Zahir, Abdul Batin. Karena ini termasuk nama Allah, Al-Awwalu, Wal-Akhiru, Wal-Zahiru, Wal-Batin. Sebagaimana Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya. Ya. Ini bagian dari nama. Nama-nama Allah ada 4 yang disebutkan di sini. Awal, Akhir, Zahir, Batin.
tajidu annaha mutaqabilatun, dan ini saling berhadapan. Maksudnya awal dengan akhir kan berhadapan, bertentangan. Dohir dengan batin kan bertentangan. Wa kulluhu khobar, dan semuanya adalah khobar. Belum tahu khobar? Ada khobar berarti ada khobar berarti ada mubtada. Ya. Ada fiil pasti ada fa'il. Ya. Ada na'at pasti ada man'ut. Ini ada khobar, ada mubtada, ada khobar. Berapa mubtada'nya? Satu. Mubtada'nya satu. Mubtada itu kalau bahasa kita pokok kalimat. Pokok kalimat. Ya. Subjek ya. Khobar keterangan. Apa predikat ya. Ini khobarnya ada berapa? Khobarnya ada berapa? Ada 4. Khobarnya ada 4. Mubtada'nya ada berapa? Mubtada'nya ada 1. Siapa? Mubtada'nya 1, Allah. Ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Mana mubtada'nya? Huwa. Ya. Dia, yaitu Allah, adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dengan huruf ataf waw. Nanti akan dibahas oleh beliau apa bedanya pakai waw dengan tidak pakai waw. Mubtada'nya 1 yaitu huwa. Khobarnya ada 4. Ya. Lakin biwasitati harfil ataf, dengan perantara huruf ataf. Huruf ataf apa? Waw, dan. Ya. Kan ada dannya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Ada wanya kan? Ada dannya. Ini berbeda dengan apa yang ada dalam suratul Buruj. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsil majid. Terus fa'alul lima yurid. Ada wanya enggak? Tidak ada. Tidak ada wanya. Tidak ada atafnya. Nah, apa bedanya? Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab, penuh dengan hukum-hukum, penuh dengan kaidah-kaidah yang di bahasa kita tidak ada. Tidak ada. Ya. Dalam bahasa kita sama aja, khobar pakai dan atau tidak pakai dan. Muhammad itu seorang guru, olahragawan, pedagang juga, tanpa dan. Ya. Nah, sekarang saya kasih dan. Muhammad itu seorang guru dan seorang olahragawan dan seorang pedagang. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Enggak ada. Ada antum yang ahli bahasa Indonesia, ya. Apa bedanya? Saya kira enggak ada bedanya. Sama aja. Muhammad seorang guru, olahragawan, pedagang. Muhammad seorang guru dan seorang olahragawan dan seorang, enggak ada bedanya. Dalam bahasa Arab ada. Ya. Apa bedanya? Wal akhbaru biwasitati harfil ataf aqwa. Bedanya apa? Lebih kuat. Lebih kuat. Gitu. Wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Kuat ini. Tetapi yang di sini huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin lebih kuat. Lebih kuat. Nah, oleh karena itu ayat Al-Qur'an satu sama lain yatafadhal. Ya.
berlebih dan berkurang, artinya tidak dalam satu tingkatan. Ya. Mana surat yang paling mulia? Jawabnya Al-Fatihah. Kan tidak dikatakan ya sama aja. Mau Al-Fatihah, mau Al-Baqarah, mau Ali Imran, mau Al-Lahab, sama semua. Enggak. Ya, berbeda. Bertingkat-tingkat dalam kebaikan, bertingkat-tingkat dalam keutamaan, bukan bertingkat-tingkat dalam keburukan, atau yang satu baik, yang satu buruk. Itu yang terlarang. Apa faedahnya? Wa faidatuha, faedahnya ada dua. Tentang apa? Kadang-kadang Allah memakai ataf, kadang-kadang tidak memakai ataf. Ya. Antum banyak baca dalam Al-Quran. Ya. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, kan enggak pakai. Ya. Enggak Al-Maliku wal Quddusu wassalam, enggak kan? Apa faedahnya? Itu. Kenapa tidak pakai ataf-ataf semua, enggak semua? Yang pertama, taukidus sabiq, untuk memperkuat yang sebelumnya ini. Memperkuat yang sebelumnya. Siapa yang Allah? Li'annaka idza atafta alaihi ja'altahu aslan wal aslu sabit. Gitu. Karena jika kita atafkan dengan yang kedua, ketiga, keempat, maka yang pertama itu sabit, teguh, asalnya menjadi asal. Maka ketika dikatakan huwal awwalu wal akhiru, huwanya ini asalnya menjadi sabit, asal. Wal aslu sabit, asal itu sabit. Oleh karena itu, apabila bertemu yang asal dengan yang furu, maka bertentangan antara yang asal dengan yang furu, maka kita harus kalahkan yang furu. Ini kaidah. Ini kaidah. Ya. Misalnya sabda Nabi SAW, jika kalian turun sujud, maka jangan kalian turun sujud seperti unta. Ya. Apa ini? Ini asal. Ini asalnya. Ya. Pokoknya ini. Intinya ini. Intinya kita turun sujud itu jangan seperti unta. Itu intinya. Ini intinya. Nah, setelah itu ada tambahan kalimat. Ini sudah bukan inti lagi. Ini furu. Ya. Apa kalimat berikutnya dari hadis ini? Kan sabda Nabi, jangan kalian turun sujud seperti turun sujudnya unta. Terusannya, maka sujudlah tangan dulu, kemudian dengkul. Nah, ini furu. Tadi, kalau inti bertentangan dengan furu, maka apa? Furu harus dikalahkan. Ya. Nah, ternyata dilihat dari keadaan bertentangan. Bertentangan. Kalimat pertama dengan kalimat kedua ini bertentangan. Karena secara praktek unta itu tangan dulu apa dengkul dulu? Terjawablah ya. Antum kan pernah lihat unta. Ya, depannya dulu. Kan depan dianggap tangan. Ya, belakang dianggap lutut. Karena unta tentu nggak punya tangan, ya kan nggak mungkin Nabi sebodoh itu kan. Para sahabat mengatakan, bukankah unta nggak punya tangan ya Rasul? Kan nggak ada yang bertanya gitu kan. Maksud tangan ya depannya,
Maksud lutut ya belakangnya. Ya kita tahu. Ya. Depan dulu apa belakang dulu? Depan dulu. Nah, makanya Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin dan lain-lain mengatakan ini harus dikalahkan. Yang furuknya ini dikalahkan karena intinya karena bertentangan dengan inti. Ya. Maka para ulama ahlul hadis mengatakan hadzal hadis maqlub. Hadis ini terbalik. Hadis ini terbalik. Bukan sabda Nabi terbalik, bukan. Nabi kan maksum, nggak mungkin salah, nggak mungkin terbalik. Yang terbalik adalah siapanya? Sabda Nabi nggak mungkin terbalik. Yang terbalik adalah perawi hadis itu. Yang mendengarkan hadis Nabi itu kan yang mendengarkan dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Entah yang dari mana, yang dari sahabat atau tabi'in meriwayatkannya kebalik. Namanya manusia, ya kan? Tapi inilah kehebatan hadis, menunjukkan bahwa Allah betul-betul menjaga ilmu ini. Ya, walaupun kebalik kan, karena menurut logika kita, ya kalau sahabatnya udah salah kebalik, kesononya salah semua. Ternyata enggak. Karena mengikuti kaidah ini, bahwa jika inti bertentangan dengan yang bukan inti, inti harus menang. Ini bertentangan, maka inti menang, yang bukan inti harus dikalahkan. Maka sebetulnya Nabi bersabda, jangan kalian turun sujud seperti unta, maka turunlah dengkul dulu, kemudian tangan. Ya, ini tinjauan para a'imah tentang asal. Jadi asal itu inti itu sabit. Ini yang pertama. Yang kedua, ifadatul jam'i. Menunjukkan bahwa berkumpul dalam satu zat gitu. Wala yustalzamu dzalika ta'addudul mausuf. Oleh karena itu, ketika Allah disifati dengan sifat yang bermacam-macam, ada Ar-Rahmannya, ada Ar-Rahimnya, ada Al-Maliknya, ada Al-Quddusnya, ada Allah pengasih, penyayang, suci, penguasa, berkuasa dan seterusnya. Tapi Allah tetap satu. Allah tetap satu. Walaupun sifatnya banyak. Ya. Misal beliau membawakan contoh apa yang terdapat dalam suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang al-a'la, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan dan menyempurnakan. Walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan lalu memberikan hidayah. Kan perbuatannya banyak nih. Dari mulai maha tinggi, menciptakan, menyempurnakan, mentakdirkan, menentukan, memberikan hidayah. Kan perbuatannya banyak. Pelakunya berapa? Satu. Perbuatannya banyak tapi pelakunya satu. Sifatnya banyak tapi yang disifati satu. Fal a'la alladhi khalaqa fasawwa huwa alladhi qaddara fahada. Ya. Maka Allah yang maha tinggi itulah yang menciptakan, yang menyempurnakan, yang menentukan dan yang memberikan hidayah. Ini kebiasaan beliau muncul di sini, luar biasa ya. Beliau jaga-jaga kalau ada yang bertanya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, al-ma'rufu annal atfa yaqtadil mughayarah. Bukankah ataf itu menunjukkan mughayarah? Bukankah ataf itu menunjukkan hal yang berbeda? Gitu. Jadi kalau pakai ataf berarti berbeda.
Misalnya misalnya saya mengatakan saya makan nasi dan pisang, ya, maka pasti nasi bukan pisang, pisang bukan nasi, gitu, ya. Saya makan pisang dan nasi, pasti nasi bukan pisang, pisang bukan nasi. Nah, itulah dan, itulah ataf, yaqtadi al-mughayarah, berbeda, ya. Maka sesuatu yang salah, bahasa yang rusak ketika saya mengatakan saya makan pisang dan cau, tahu cau? Ya, tahulah ya. Ah, ini rusak bahasanya. Oh, pisang cau, cau pisang, ya kan? Ini bahasa yang rusak, kalimat yang rusak. Maka dan itu menunjukkan beda. Dan ini kaidah bahasa Arab. Ah, maka ahli bahasa mungkin akan membantah. Kalau begitu, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim beda dong. Al-awwal dengan al-akhir beda. Al-zahir, al-batin beda. Gitu. Bukan Allah. Kalau Allah sama kan, satu. Gimana nih? Kan ini menurut kaidah juga kan. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad diminta dalil menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan makhluk, kan pakai kaidah ataf juga, ya, pakai kaidah ataf juga. Antara makhluk dengan amr, ya, lillahil khalqu wal amr, milik Allah lah seluruh makhluk dan amr. Amr itu kan perintah. Perintah Allah ada di mana? Al-Quran, ya. Nah, berarti seluruh makhluk dan Al-Quran milik Allah, kan begitu kalimat itu. Nah, berarti makhluk bukan Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk, karena ada wadan. Nah, ini kaidah yang tepat. Nah, kaidah ini dipakai barangkali oleh ahli bahasa untuk menolak bahwa al-awwal itu Allah, al-akhir itu Allah, al-zahir itu Allah, al-batin itu Allah. Karena pakai wa. Kan berarti berbeda-beda. Kenapa satu? Mari kita lihat penjelasan beliau. Fal jawab na'am. Nah, lihat, beliau jujur kan? Jawabannya pertama na'am, iya, memang begitu. Memang begitu, bahwa annal atfa yaqtadil mughayarah. Bahwa ataf itu membawa arti beda. Dan itu. Lakinnal mughayarata taratan takunu bil a'yan wa taratan takunu bil awsaf wa hadha taghayurul awsaf. Ya. Tetapi perbedaan ini bukan ainnya, bukan zatnya, bukan orangnya saja, bukan bendanya saja, ya, tapi sifatnya. Ini tetap berbeda. Gitu. Apakah al-awwal dengan al-akhir beda? Bedalah. Al-awwal dengan akhir masuk sama. Ya, tapi dua-duanya Allah, itu maksudnya. Itu maksudnya, ya. Apakah mughayarah? Tetap mughayarah. Dalam kaidah bahasa Arab tetap mughayarah. Gitu ya. Sifatnya beda. Sifatnya beda, ya. Atau mungkin bisa dimudahkan saya ngomong begini. Saya makan ambon dan kepok, ya, dan tanduk, ya, tiga-tiganya
Tiga-tiganya pisang. Ya, tapi kan beda. Ah, ini mugoyaro. Nah, mudah-mudahan antum paham dengan ini. Ya. Tiga-tiganya beda. Antara Ambon dengan Tanduk, dengan apa tadi? Beda. Dan Kepok beda kan? Tetapi tiga-tiganya pisang. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau. Sifatnya beda. Sifat pisang Ambon dengan sifat pisang Kepok berbeda. Ya, tetapi dua-duanya, tiga-tiganya tetap pisang. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi sifatnya beda. Ala anna at-taghayyura qad yakunu lafdhiyan. Bahkan kadang-kadang lafaz. Nah, insyaallah nanti kesempatan berikutnya akan kita bahas lafadznya beda, artinya sama. Kita akhiri. Afwan, saya tidak bisa bersoal jawab. Di habis Isya tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.